Oke, kita masuk ke nomor 2, rumah sebagai tempat rekreasi atau perlindungan. Kita adalah makhluk sosial yang pastinya masing-masing atau setiap manusia membutuhkan, yang menjadi kebutuhan pokok itu adalah rasa kasih sayang. Ya. Kebutuhan pokok manusia adalah kasih sayang. Nah, kasih sayang ini akan kita dapatkan di dalam keluarga. Jadi, kalau misalnya kasih sayang ini tidak kita temukan di dalam keluarga, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kita akan menganggap rumah itu seperti penjara. Yang kedua, kita merasa tidak diinginkan di dalam keluarga. Sehingga apa yang terjadi? Tetap ketidaknyamanan. Ya, ketidaknyamanan. Nah, namun ketika kasih sayang ini kita dapatkan di dalam keluarga, apa yang terjadi? Sebaliknya, maka kita akan merasa nyaman. Ya, kita akan merasa atau mungkin merindukan rumah. Merindukan rumah. Dan pastinya kita akan merasakan kedamaian di dalam keluarga. Kedamaian dalam keluarga. Nah, mana yang perlu kita contoh dalam keluarga? Yang pastinya ini kan hal yang positif. Ya. Kebanyakan juga yang menjadi masalah tadi, kita kembali ke dalam masalah yang kita pelajari tadi, yaitu kesibukan di dalam rumah, kesibukan masing-masing pribadi, sehingga apa? Terjadilah kecuekan antara satu dengan yang lainnya. Apalagi di zaman modernisasi, ya. Di zaman modernisasi, kita hidup di dalam zaman modernisasi, ya. Zaman yang mungkin semuanya ada gitu, semuanya bisa kita dapatkan di luar rumah. Ya, ketika kita tidak dapatkan di dalam rumah, kecenderungan orang mendapatkan atau mencari kasih sayang itu di luar rumah. Apa salah satunya? Ya mungkin tadi kan kita bilang di sini adalah keluarga sebagai pusat atau rekreasi, perlindungan. Artinya rekreasinya apa? Hiburan. Banyak orang sekarang, generasi sekarang karena tidak nyaman di rumah, mereka sibuk mencari hiburan di luar rumah. Ya, apalagi dunia modernisasi apa? Salah satunya adalah bioskop. Ya, banyak orang anak muda memilih lebih sering ke bioskop daripada tinggal di rumah. Yang kedua, mungkin kecanggihan handphone. Apa? Bermain game. Ya, bermain game. Apalagi? Ya, berkunjung ke mall. Banyak generasi-generasi sekarang yang lebih memilih ini daripada tinggal di dalam rumah. Kebanyakan itu di rumah itu hanya mereka betah itu hanya 1 jam. Ya, sementara di sini di tempat-tempat ini ya mereka itu betah selama mungkin 24 jam. Ya, kalau sekarang kita ya sebagai generasi muda, kalau disuruh pilih, kamu pilih diam di rumah atau pergi jalan-jalan ke mall, pasti kebanyakan kita lebih memilih jalan-jalan ke mall, ya kan? Kenapa? Karena bagi kamu itu hal yang sangat menarik. Kenapa? Kamu merasa puas gitu. Ya, itu ketika kasih sayang ini tidak ditemukan di dalam keluarga. Tapi coba ketika di dalam keluargamu ditemukan kasih sayang antara satu dengan yang lain saling mengasihi, ya, satu yang lain saling bekerja sama, yakinlah kamu akan lebih nyaman atau lebih betah di rumah ketimbang di luar. Ya, itu dia perbedaannya. Kenapa? Pasti ketika dia sibuk di dunia dia di luar rumah, pasti dia akan merindukan hal-hal yang di dalam rumah. Contohnya, lebih senang beristirahat di dalam rumah daripada berjalan-jalan. Ya, menjadi hal yang sangat dirindukan kumpul dengan keluarga. Jadi apa yang harus dilakukan di dalam keluarga supaya anak-anak tidak terjebak dalam dunia modernisasi, supaya anak-anak tidak menjadi anak-anak yang lebih suka di luar rumah daripada di dalam rumah. Nah, hal yang harus dilakukan di dalam keluarga, yang pertama itu adalah melakukan canda tawa. Canda tawa, ya, tahu ya canda tawa seperti apa? Mengadakan lelucon-lelucon di dalam rumah, pastinya ada perkumpulan. Perkumpulan. Baru apa lagi? Ya, perkumpulan dan mengadakan apa? Perhatian. Atau dikatakan sharing. Ya, kita bisa menerima masukan atau bertanya dengan anak-anak kita atau mungkin bertanya dengan orang tua kita apa yang dia alami tadi di luar. Ya, artinya sharing dan juga saling mendukung.
Artinya di sini adalah memberikan perhatian yang lebih terhadap keluarga kita masing-masing. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu rumah tempat bersemayam yang indah. Ya, tadi udah Ibu jelaskan bahwa yang menjadi kebutuhan pokok setiap manusia itu adalah kasih sayang, dan kasih sayang itu didapat di dalam keluarga. Nah, ketika tadi di sini juga saya paparkan, ketika kasih sayang itu tidak ada dalam keluarga, maka apa yang terjadi? Kekerasan. Terus apa lagi? Perceraian mungkin? Ya. Dan apa? Ketidakdamaian. Ketidakadilan lah ya, ketidakadilan. Ya, inilah yang terjadi ketika kasih sayang tidak ada di dalam keluarga. Jadi tidak jarang kita temukan banyak keluarga yang mengalami perceraian. Banyak orang yang terjadi di dalam keluarga yang terjadi apa? Kekerasan antara ibu dengan ayah atau kekerasan terhadap kakak dengan adik ya. Ini adalah hal yang sering kita temukan di dalam keluarga. Nah, berarti ketika keluarga itu sering mengalami ini, berarti apa yang kurang? Tidak ada kasih sayang. Nah, sebaliknya kalau misalnya dalam keluarga itu ada kasih sayang, maka tidak akan terjadi ketiga hal ini. Oke? Jadi dari kehidupan yang seperti ini, kebanyakan orang tua itu lupa dengan tugasnya, lupa dengan mandat yang Tuhan telah beri kepada orang tua. Kita bisa lihat atau kita bisa baca di dalam Ulangan 6 ya. Ulangan 6 ini adalah suatu perintah yang Tuhan berikan kepada orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Ya, mandat yang dilakukan atau tugas yang Tuhan berikan kepada orang tua itu apa? Yang pertama itu adalah mendidik anak-anak. Yang kedua apa? Mengajarkan tentang nilai-nilai Kristen. Nah, inilah mandat yang harus dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat atau orang tua dapat melakukan mandatnya sebagai pendidik bagi anak-anaknya? Hal yang dilakukan supaya rumah itu menjadi rumah yang ideal atau rumah itu sebagai rumah yang mungkin harmonis yang diinginkan, itu adalah yang pertama itu melakukan ibadah. Nah, ini bisa kita lakukan mungkin di pagi hari ketika kita bangun tidur ingin melakukan aktivitas kita minimal 10 menit. Dan juga bisa dilakukan ketika kita sudah selesai mengadakan aktivitas kita dan hendak tidur, ya, ibadah keluarga. Yang kedua itu adalah merayakan hari-hari yang sederhana. Mungkin ini hari-hari contohnya merayakan hari ulang tahun atau merayakan mungkin keberhasilan seorang anak ya. Itu apa gunanya? Supaya apa? Menjadi anak-anak itu semakin termotivasi dan menganggap bahwa diri itu diinginkan. Nah, yang ketiga itu adalah menumbuhkan jiwa tanggung jawab masing-masing anak, menumbuhkan kasih, kedamaian antara masing-masing anak. Nah, inilah yang harus dilakukan keluarga untuk menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang ideal. Sehingga ketika ini dilakukan dalam keluarga, melakukan ibadah, merayakan hari-hari dengan sederhana, atau menumbuhkan jiwa tanggung jawab, kasih dan juga iman terhadap anak, maka keluarga itu menjadi keluarga yang sangat dirindukan oleh keluarganya masing-masing.